Kalau aku nggak bener-bener didekatkan sama Tuhan gitu, kayaknya mungkin sampai sekarang mungkin aku nggak ada kali. Karena bener-bener itu bener-bener kejatuhan yang bener-bener bikin aku sangat drop banget saat itu. Dan ibaratnya udah aku sekarang mau melakukan apa yang kehendak Tuhan. Karena saat kita pakai cara kita sendiri, mau kita sendiri, kita ikutin yang gampang kan. Kalau ngikutin kata hati itu terkadang kita bisa salah. Awalnya tuh aku terjun ini karena aku lihat kok satu-satu kok temenku jadi model gitu kan. Kayaknya aku gak jelek deh. Cuma mamaku tuh selalu bilang, "Gak, kamu tuh gak bisa." Karena dia tuh takut kalau aku terjun ke dunia entertainment tuh sekolahku berantakan. Sebenarnya karena modelnya tuh cuma pingin, aduh aku tuh pengen iklan. Gimana sih tuh iklan diulang-ulang terus ya kalau di TV tuh kayaknya gitu seneng gitu kan. Gimana sih caranya? Aku tuh pakai casting iklan 40 kali. Nah dari situ tuh kayak pecah telur. Begitu satu kali aku keterima, aku langsung bisa dapat 38 iklan. Wih. Jadi di tesnya itu aku dikumpulin sama cowok 20 orang. Wow. Dan dibuat ketawa, bisa nggak? Sama cowok-cowok itu? Digodain. Jadi digodain. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo, selamat pagi Sobat Mantap. Apa kabar? Duh, senang sekali masih bersama Mas Rere. Nggak kuku. Nah, pada kemana? Kurang seru. Agak kuku. Ya, hari ini senang sekali karena selain di luar cuacanya tidak panas, ya, tapi ruangan ini tetap panas. Iya, karena ada bintang tamu yang memang dari dulu sampai sekarang tetap panas. Apa yang membuat panas? Siapakah dia? Kenalkan dulu dong, sayang. Siapakah kamu? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anita Hara. Nggak kuku. Masih di podcast Fix Mantap. Aduh, senang sekali. Terima kasih loh pagi-pagi mau hadir di sini, Anita. Sama-sama. Aku panggil kamu siapa? Anita, Nita, atau Hara? Anita aja. Anita aja. Kirain mau dipanggil Hara. Kalau kamu Hara, saya Huru. Jadi ya Huru Hara ya. Kan selalu bikin Huru Hara. Sehat? Sehat. Kamu tetap cantik dari dulu sampai sekarang. Makasih loh Mas. Resepnya apa? Resepnya itu selalu... Jangan bilang air wudhu ya. Enggak. Resepnya adalah? Resepnya selalu mengucap syukur. Oh, bersyukur. Bersyukur. Itu membuat tambah cantik. Iyalah, pasti. Awet muda. Awet muda. Gue selalu bersyukur kok tua-tua aja. Karena kalau kita semakin mengeluh, kita setiap lihat kaca, kok kayaknya ada yang kurang, Kayaknya jadi itu bawaannya ke diri kita loh. Efeknya ke diri kita. Jadi kalau kita selalu mengucap syukur, hari ini baik, hari ini menyenangkan, hari ini luar biasa, pasti kita akan jadi senang bawaannya. Happy, sukacita. Positif sekali loh tamu kita hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Anyway, sejak kamu namanya melambung itu dengan kostummu yang latek-latek itu. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2008 Pak. 2008, sekarang 2025. Iya. Jadi sudah kurang lebih sudah hampir berapa tuh? Ayo, berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun yang lalu 17 tahun yang lalu. Iya. Waktu itu kamu masih gadis ya? Enggak. Oh, enggak. Oh gitu. Kalau cewek cantik gitu ngomongnya enggak. Kalau gue gitu pantas gak sih? Iya. Pantas gak, Pak? Enggak. Waktu itu kamu sudah menikah juga? Sudah menikah. Oh, sudah punya anak. Satu waktu itu. Oh, tapi pakai latek bagus ya bodinya. Tetap luar biasa. Resep sehatnya apa itu? Selalu menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola makan. Olahraga. Nggak minum, olahraga. Nggak ngerokok, nggak minum. Makan nggak? Makan tapi dibatasi. Diet. Protein ya. Makan protein. Terus sama olahraganya? Olahraga kardio, terus ini juga pilates. Oh, pilates emang dari dulu. Jadi sampai sekarang anaknya berapa?
Bodinya masih oke ya? Oke. Boleh di-show dong ke teman-teman? Cie, berdiri boleh dong. Pengen lihat. Oke. Tuh, nggak ada yang berubah ya Sobat Mantap. Bodinya masih oke, tepuk tangan dong. Emang kamu sekarang usianya berapa, darling? Aduh, kalau diomongin usia kayaknya kita gimana gitu. Oh gitu, ya udah gini Tapi, aja deh. Pokoknya 25 jalan gitu. 25 tahun yang lalu. Gak, dulu waktu kamu di acara TV itu usia berapa? Usianya 23. 23, berarti tambah 17 ya, hitung sendiri ya. Sobat Mantap. Tapi body masih oke ya. Iya. Itu di olahraga aja. Harus di-maintain sih, segala sesuatu yang pingin tetap bagus itu memang harus di-maintain. Gak boleh kita yang ibaratnya udahlah, udah adanya begini. Udah ada yang begini, udah punya laki. Udah ada laki kan baru. Kan aku single 12 tahun. Oh, kamu single 12 tahun. Ceritanya gimana tuh awalnya? Kok sampai 12 tahun? Secara kamu kan cantik banget. Iya, tapi masa nggak ada yang melirik? Begini, waktu itu kita namanya nikah muda, usia 20 tahun. Oke. Jadi tahu sendiri kan namanya menikah muda itu kan nggak ada pengalaman. Dan saat itu akhirnya maksudnya nggak ada pengalaman menikah gitu ya? Ya nggak ada kan. Maksudnya saat itu udah jalanin aja gitu ya. Tapi ternyata all the way perjalanan pernikahanku ternyata nggak itu works. Oh, tidak begitu mudah ya, nggak begitu baik. Pokoknya perjalanan hidupku tuh ya kalau dibilang rumah tangga kayaknya aku kurang beruntung. Itu waktu itu. Ya. Sehingga memutuskan untuk berpisah sendiri selama 12 tahun. Kok kuat sih ya? Saya aja berpisah 3 hari gitu udah pusing saya. Kamu 12 tahun. Karena ya itulah ya, perjalanan hidup yang keras membuat saya akhirnya harus lebih wise. Oh gitu. Jadi nggak asal aja, laki-laki yang datang memang banyak, tapi tetap kita harus bisa memilah-milah. Dan ibaratnya udah, aku sekarang mau melakukan apa yang kehendak Tuhan. Karena saat kita pakai cara kita sendiri, mau kita sendiri, kita ikutin, yang gampang kan kalau ngikutin kata hati itu terkadang kita bisa salah. Iya, kita bisa salah. Tapi kalau kita hanya sama Tuhan, akhirnya itu yang membuat aku memutuskannya agak lebih lama. Nggak apa-apa gitu, nggak ngejar untuk harus cari lagi. Kalau memang belum dikasih ya udah gitu. Tapi untuk secantik kamu gitu ya, wanita secantik kamu dan image yang melekat di kamu adalah wanita yang seksi gitu kan, yang memenuhi fantasi semua laki-laki. Dan munculnya malam hari gitu ya waktu itu ya. Tapi kamu bisa gitu melewati 12 tahun. Emang gak ada yang seliweran datang dan menggoda? Banyak kan? Pasti kan? Banyak. Tapi makanya balik lagi, kayak kalau kita menyerahkan semuanya tuh ke Tuhan, ibaratnya Tuhan tuh kayak kasih warning sama kita, dia bukan untuk kamu. Karena banyak kan laki-laki cuma mau sama kita, tapi nggak mau sama ekor kita. Karena aku wanita yang sudah punya ekor. Ekornya berapa? 2. 2 ekornya. Di depan belakang ya, Bu. Dan semua laki. Dan semua laki-laki. Jadi ada satpamnya ya. Ada bodyguardnya. Ada bodyguardnya. Dari awal aku udah bilang gitu kan, aku anakku 2. Gitu. Jadi akan terlihat kan siapa laki-laki yang bertahan akan tetap ada di sisiku, ya itulah yang menang. Gitu. Jadi selama 12 tahun itu proses seleksimu. Proses seleksi yang sangat lama, tapi memang yang terbaik dari Tuhan itu memang baik banget. Jadi tunggu yang mana yang paling kuat gitu ya. Kalau sebentar cabut udah lewat. Kasihan 12 tahun Pak seleksinya. Gak apa-apa, tapi bisa bikin aku, ibaratnya setiap aku hari itu aku bisa bilang aku gak pernah salah milih dia. Itu menyenangkan loh. Gitu. Iya, dibanding kamu bersama dengan seseorang pasangan yang salah, itu udah kayak di neraka. Walaupun sehari. Iya. Gitu. Ya iyalah, makanya benar-benar pastikan kamu bisa dapat pasangan yang bisa jadi surgamu kan. Mantap loh. Memang kriterianya seperti apa kok sampai 12 tahun itu? Agak ini sih, mungkin picky sekali ya. Cuma memang kalau ditanya pertemuannya lucu juga. Waktu aku lagi MC. Waktu aku lagi MC. Dia ini ya salah satu direktur perusahaan apa gitu ya? Gitulah. Gitu. Jadi pertama kamu MC. Selanjutnya job jadi lancar ya, Bu? Bukan job jadi lancar. Bukan. Ya setelah itu kan begitu
langsung dia menjadi pasanganku, ya mana dapat lagi job dari sana. Oh, Kan nggak boleh KKN. oh nggak boleh KKN Nggak ya? boleh. Oh gitu. Gitu. Ya nyarinya. Nah, oke, kita tadi kamu bilang aku baru kawin. Emang akhirnya baru nikah. Setelah Oh iya 1 tahun nikah sama kawin beda ya? Ya. Kalau kawin itu diem-diem. Oh, nggak usah. Kalau nikah bilang-bilang. Oke, nah akhirnya kamu memutuskan itu setelah melewati seleksi itu, dan dia adalah pria yang bertahan selama seleksi 12 tahun itu. Iya. Wow, hebat sekali ya. Seperti apa sih keistimewaan si pacar baru kamu? Wah, Suami baru kamu itu? Suamiku itu seorang yang dewasa banget ya. Oke. Matang, terus udah gitu. Maksudnya gadun gitu? Bukan. Oh, baik kan mulut gue. Memang mulutnya ya. Oke, dia bilang matang banget. Berarti kan gadun ya? Ya, karena kan beliau kan duda juga. Oh, oke. Anaknya 2. Anak 2. Duda meninggal 8 tahun, istrinya meninggal. Oke. Jadi benar-benar memang dia juga sendiri. Jadi waktu bertemu dengan aku. Oh gitu. Jadi emang sama-sama membutuhkan. Aku juga sendiri 12 tahun, dia 8 tahun. Ya 8 tahun, sehingga akhirnya cocok. Akhirnya dan sekarang cocok. membangun kayak Karena maksudnya dia kan seseorang yang mempertahankan pernikahannya sampai maut memisahkan. Oh, oke. Dan dia bisa ibaratnya mengajarkan aku kan. Oh gitu. Ini yang harus dilakukan. Suami istri itu ya komunikasinya harus dijaga Komunikasinya. terus. Dan teruji sabar orang. Orangnya sabar. Sudah kamu uji ya? Sudah. Ujiannya macam apa tuh? Mbak, dari awal kan begitu dia terkaget-kaget. Jadi anaknya 2. Itu aja udah kaget kan. Oh, oke. Terus kalau yang besar udah kerja. Dia aman. Yang kecil masih 13 tahun ini. Oh, oke. Nah, berarti PR kita kalaupun misalnya aku jadi mak kamu yang 13 tahun ini ya. Iya sayang. Aku bilang dia tuh nggak pernah punya dapat figur bapak. Oke. Jadi aku berharap kalau kamu jadi suamiku, kamu jadi bapak buat dia. Oke. Itu yang aku tes pertama. Dan aku lihat memang usahanya, willingnya dia menghabiskan waktu spend time sama anakku yang nomor 2 ini luar biasa. Gitu ya. Iya. Nah kalau anaknya si suamimu sendiri? 2 perempuan sudah kerja. Cocok Dua-duanya ya. kerja. Yang ini 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 Jadi perempuan. melengkapi ya. Melengkapi. Oh luar biasa. Nah selama 12 tahun kan kamu single parent ya. Seberat apa sih kamu ngejalaninnya? Wah, bukan lagi. Oh gitu. Yalah, harus banting tulang sendiri kan. Tulang apa yang dibantu? Tulang ayam. Seberat apa? Ya iyalah, namanya harus besarin anak sendirian itu. Kebayang lah, apalagi yang kecil kan, dari baby berarti kan dia aku sendiri banget. Jadi emang kamu kerja keras sendiri? Kerja keras untuk sendiri. menghidupi anak. Nah di saat anak kamu baby itu dan masa pertumbuhannya kan butuh pendampingan kamu banget. Pasti. Gitu. Nah bagaimana cara kamu untuk membagi waktunya dengan pekerjaan kamu? Ya terkadang memang aku mendahulukan, kalau memang aku harus bider buat anakku ya aku harus bider. Oh oke. Pekerjaanku bisa menunggu. Karena aku berpikir nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa bantu aku kecuali diriku bantu anakku kan. Saat itu. Oh luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dong. Ternyata jiwanya seorang ibu banget ya. Si Anita ini emang keibuan sekali loh. Looknya juga keibuan. Saya bukan ibu-ibu. belum looknya masih kayak yang pakai latek itu. Oke, Anita ngomong-ngomong nih, kita flashback ke awal karir kamu. Pertama kamu mulai terjun ke dunia entertainment itu dari panjang banget sih sebenarnya, karena kebetulan aku lihat mama tuh dulu ikut ajang pemilihan ratu. Pariwisata se-Jawa Timur. Dan beliau itu juara 1. Gitu ya? Iya. Mama itu juara 1 dan nenek kebetulan tuh mengkliping semua pekerjaan mama. Wow. Jadi yang model billboard lah atau iklan reklame lah segala macam itu dia punya. Jadi aku ngelihat. Siapa sih mamamu? Ada ya. Jadi emang model zaman itu ya. Pada zamannya. Ada tahun berapa itu? 70. Oh 70-an. Jadi kalau nggak salah juara 3-nya itu Ibu Eni Sukanto. Wow. Juara 3-nya dia, juara 1-nya. Mamamu juara 1, pantes anaknya secantik ini ya Wak. Gara-gara itu kali ya. Memang gennya udah bagus ya Wak.
Dari mama kayaknya. Oh, dari mama. Terus? Jadi awalnya tuh aku terjun ini karena aku lihat kok satu-satu kok temenku jadi model gitu kan. Kayaknya aku nggak jelek deh. Cuma mamaku tuh selalu bilang, "Gak, kamu tuh nggak bisa." Karena dia tuh takut kalau aku terjun ke dunia entertainment tuh sekolahku berantakan. Kayak mama kan langsung akhirnya kan dia sibuk itu, terus diajak kawin sama papa, akhirnya nggak selesai S1-nya padahal di ITB gitu kan. Sayang. Ya gitu. Kalau perempuan zaman dulu begitu ya. Iya, makanya jadi dia berharap kalau bisa. Jadi tuh setiap aku mau maju, tahan dulu. Iya, dipilih udah ikut pemilihan dari Sampo, udah dipilih. Tahan dulu, diajaklah ke luar negeri sengaja di Femina, tahan dulu. Akhirnya sampai aku udah nikah dan punya anak, baru aku masuk Femina. Oh gitu. Jadi sebetulnya kamu dari sudah wajah aktif. Femina, di wajah Femina itu aku udah punya baby. Oh gitu. Boleh ya waktu itu ya? Dan hanya satu-satunya majalah waktu itu yang bisa menerima orang dengan status sudah menikah. Karena segmennya majalah itu. Ternyata kamu juga pernah jadi gadis sampul juga waktu itu. Sempet dipanggil, tapi lagi-lagi mami tahan. Jangan kayak nggak rela anaknya masuk terjun dari sejak belia gitu. Karena pengalaman mama ya pasti kuliahnya bisa berantakan dan sebagainya. Oh tapi setelah menikah kamu sudah bebas nentuin mauku ya udah. Terus dari model langsung ke dari sebenarnya karena modelnya itu cuma pengen, aduh aku tuh pengen iklan. Gimana sih tuh iklan diulang-ulang terus ya kalau di TV itu kayaknya gitu ya. Seneng gitu kan. Gimana sih caranya? Aku tuh pakai casting iklan 40 kali. Orang mungkin udah nyerah, tapi emang aku dasar orangnya 40 kali belum ada yang masuk. Gak ada yang jebol. Pas ke 40 kali baru masuk. Iklan apa itu awal itu? Iklan awal pertama itu susu. Oh, iklan susu. Representatif sekali ya. Pintar ya itu produsen ya. Mengontrak bintangnya. Susu apa? Susu. Bukan susu ibu kan? Bukan. Susu apa ya waktu itu ya? Denko. Oh, Denko. Oh, oke. Itu pertama kali iklan. Mungkin, iya. Dari situ karir kamu terus berlanjut? Nah, dari situ tuh kayak pecah telur. Begitu satu kali aku keterima, aku langsung bisa dapat 38 iklan. Wih, jadi totally kamu bintang iklan itu 38 kali. Wow. Kalau satu iklan itu 50 juta, berarti 38 hitung sendiri ya guys. Malah kalau iklan rokok itu bisa sampai ratusan juta zaman itu, bener nggak? Iya ada. Kamu ada iklan rokok juga? Oh, rokok apa sih waktu itu kalau boleh tahu? Palmol. Oh, Palmol ya, yang image-nya elegan gitu ya. Oh, seksi gitu ya. Oh, oke. Kamu merokok di iklan itu? Oke. Duduk manis. Dance ya. Oh, kamu bisa menari juga? Bisa dong. Kamu dancer? Enggak, tapi aku suka aja kalau ada musik pasti goyang. bisa goyang. Oh, oke. Tapi sesuai sama beatnya ya. Oh, oke. Asik banget. Ada musik nggak? Produser gue kasih musik dong. Aku pengen lihat Anita goyang. Soalnya kalau di TV kan nggak pernah goyang kan? Dia cuma bawa pecutan gitu loh. Kayaknya kamu tuh yang terngiang-ngiang tuh majeng istan terus karena ya. Karena waktu itu gue masih lagi puber-pubernya. Dan tengah malam nyetel TV yang keluar kamu sama yang itu tuh Putri Malam tuh. Iya. Jadi sampai di usia gue sekarang ya kalau ngelihat kamu gue ingetnya itu si Latek ya, itu. Si Latek kamu si Cambuk. Nah. Nah, dari situ akhirnya kamu masuk ke acara apa tuh waktu itu? Gairah Malam apa namanya? Bincang bersama Bintang. Tika Panggabean. Tika Panggabean. Nah, itu ngebahas apa sih waktu itu? Mungkin generasi sekarang belum tahu acara. Kita bisa lihat nggak sih acaramu yang dulu? Bisa, ada kok di YouTube. Masih di YouTube banyak. Ya. Itu prosesnya gimana kamu bisa sampai ke sana? Wah, itu castingnya juga gila-gilaan. Oh gitu? Karena yang hadir tuh waktu itu 200 perempuan ya. Wow. Bisa kebayangkan jadi bagaimana harus mengalahkan si 200 perempuan ini supaya aku yang terpilih. Caranya gimana tuh? Jadi di tesnya itu aku dikumpulin sama cowok 20 orang. Wow. Dan dibuat ketawa, bisa nggak? Sama cowok-cowok itu? Digodain. Oh, oke. Jadi digodain, dia cuma bilang, kamu ini sosok karena fantasi saya. Dari direkturnya bilang. Oh, oke. Jadi mesum sekali ya itu direkturnya. Oke. Mudah-mudahan direktur gue nggak gitu kan, Pak? Enggak kan? Kadang-kadang aja ya, Pak.
Kalau setia. Kalau setia. Jadi emang direkturnya bilang begitu. Iya, Ini jadi kamu adalah fantasi kita. Fantasi kita Di, juga. di depan 20 cowok itu. Kita mau membuat kamu bagaimana caranya kita menggodain kamu nggak ketawa. Oke. Jadi yang datang tuh finalis-finalis femina juga, Oh, wajah-wajah oke. femina, model-model segala macam model didatangkan. Oh, zaman itu juga model banyak Wah, kan? udah nggak usah Majalah-majalah ditanya. dewasa juga Iya, banyak kan? Oke. banyak. Oh. Tapi ya ternyata memang pemenangnya katanya ya dirimu karena memang sangat kuat tidak tertawa ya. Oh, oke. Jadi kamu dikasih lucu-lucu gitu. Dikasih lucu-lucu, digodain kayak apa, tetep mukanya bisa kenceng, Oh, gitu. Tetap anteng. anteng. Oh. Itulah. Oh. Jadi dan dipakaikan di kostum udah kayak tercipta untukku aja. I see. Jadi kayak dah ini pas. Oh, Udah oke. langsung. Makanya jadi Bayangin dari 200 perempuan loh. kamu yang akhirnya Dan terpilih. even sampai pakai topengnya pun sampai hidung mancungnya itu pas banget ya. Pas aku banget itu. ya. Makanya apa ya istilahnya sosok itu jadi ikonik banget di acara itu ya. Iya. Dan itu yang melambungkan namamu. Ya. Oh, dari Itulah, situ orang dari- jadi kenal kamu. Dari situ kayaknya. Oh, mungkin. kayaknya. Sepak terjangnya. Oh, oke. Sepak terjangnya salah Awal satu. sepak terjangnya di situ. Abis itu aku langsung dapet kiss ya. Oke, dapat kiss. Terus tawaran-tawaran lain. banyak lagi. Oh, main film juga. Main film juga. Sudah berapa sitcom film? juga, sinetron juga. Oh. 7 ya film. 7 film. Sinetron Sinetron udah nggak terhitung. udah nggak Oh. terhitung. Dan sekarang katanya lagi bikin lagi. Iya, sinetron lagi. Stripping lagi. Stripping lagi. Wah, luar Didoain ya, Mas biasa. Lele. Jadi tetap aktif ya dari kemarin sampai sekarang masih tetap aktif di dunia itu. Harus, Oh, harus. oke. Sekarang memang kayak punya kerinduan aja kalau udah lama nggak syuting tuh kayaknya banget. Kangen muncul atau kangen duitnya? Dua-duanya. Kita kan harus jujur Harus ya. balance ya. Balance Oh, ya. oke. Iya. Karena memang kalau stripping kan duitnya kenceng ya, Bu. Enggak kan dan juga kalau melakukannya dari hati itu mau sampai ibaratnya syuting sampai jam berapa juga kan so far kan ya kita selalu jalaninya dengan profesional. Bisa happy gitu loh. Bisa Karena happy. melakukan pekerjaan yang kita suka. Wih, luar biasa. Nah, Anita, kamu sempat tadi bilang sempat menjalani kehidupan single parent selama 12 tahun. Terus kamu bilang pernah gagal menikah gitu. Terus sekarang menikah lagi gitu. Nah, dari runtutan perjalanan hidup kamu, Yang tidak mudah itu. menurut kamu itu tidak mudah? Sangat sulit. Bahkan sampai pada titik terendah pun waktu aku gagal dalam pernikahanku itu benar-benar bikin aku sangat drop. Itu menurut kamu adalah titik terendah? Terendah sekali. Karena Oke. di saat kita mengandalkan seseorang, terus ternyata orang yang kita andalkan itu benar-benar menghancurkan kita. Oh gitu. Itu sangat sedih sih. Separah apa sampai kamu bilang itu? Damage-nya. Wow. Mungkin aku sampai kena mental loh. Oh iya. Saat itu kalau aku nggak benar-benar didekatkan sama Tuhan gitu, Oke. kayaknya mungkin sampai sekarang mungkin aku nggak ada kali. Oh gitu. Karena benar-benar itu benar-benar kejatuhan yang benar-benar bikin aku sangat drop banget Oh. saat itu. Oke. Padahal itu pria yang kamu pilih ya? Iya. Oh. Dan makanya kan kita yang pakai hikmat kita, ya pakai cara kita pikir ini yang paling terbaik, ternyata salah. Salah ya? semuanya. Oke. Luar biasa. Itu sempat menimbulkan trauma dalam hidup. Banget, Oh. banget. Ada KDRT-nya kah? Yes. Oh. Seperti apa yang dilakukan? Wah, sedih sih kalau ngingetnya ya. Bener-bener yang bikin fatal banget sampai akhirnya, oh ini kesanggupanku udah nggak mungkin lagi. Sampai di titik itu. Oh, berapa lama kamu membangun hubungan rumah tangga dengan si A itu? Ya udahlah, nggak usah diingat. Enggak usah diingat ya. Aku udah mengampuni sih. Mengampuni. Kalau udah mengampuni, aku bisa let go. Makanya aku bisa jadi pribadi yang seperti sekarang. Oh gitu. Yang kuat, yang tough. Ibaratnya nggak ada yang membuat aku harus inget-inget lagi hal yang Yang udah lalu. lewat. Nah, sekarang kamu sudah ketemu pria pilihanmu dan kamu ingin menjalani hidupmu lebih baik. Tapi saat kita harus benar-benar ngandalin Tuhan sih. Oh gitu. Kalau aku nggak back lagi sama jalannya Tuhan, mungkin aku akan nyasar lagi. Seperti itu. Iya. Oh, Ya karena kan dunia mengajarkan kita hal-hal yang mudah. oke. Apalagi dengan posisi kita sebagai seorang selebriti, banyak Oke. banget
hal-hal mudah juga yang kita dapat. Kalau kita cuma ngelihat dari satu sisi yang gampang buat kita, pasti gampang juga buat kita milih pasangan. Kalau yang ini pokoknya asal ini dah. Tapi kalau kita nggak punya panduan yang benar, pasti kita salah lagi. Dan akhirnya kamu memilih Tuhan. Ya. Oke. Ritual apa yang kamu lakukan untuk back to Tuhanmu? Pastinya aku kayak back belajar Bible lagi. Oke. Iya. Kamu mendalami lagi. Bener-bener kayaknya melihat segala sesuatu itu bukan pakai kacamata kita. Tapi kayak pakai kacamatanya Tuhan. Apa sih sebenarnya aku harus ngalamin proses yang begitu susah dalam hidup, yang sampai hancur-hancuran, bahkan minus. Tapi apa sih yang Tuhan mau kasih ajar aku saat itu gitu? Sehancur apa sih kalau kamu bilang dari awal tuh sampai kamu minus? Bayangin kalau kamu bisa dibayangin minus. Sampai minus kan kamu ada kerjaan. Iya, tapi tetap aja namanya aku membiayai hidupku tuh dari awal nikah sendiri. Loh, kok bisa? Iya. Dia nggak bekerja? Enggak. Oke. Jadi kamu yang bekerja? Iya. Oke. Dan ternyata itu malah istilahnya racun dalam hidup kamu ya. Kamu sudah banyak berkorban. Itu yang membuat kamu menyimpulkan bahwa pilihan kamu adalah pilihan yang salah. Oke, sampai sejauh itu. Iya. Di saat kamu hancur dan kamu kembali ke Tuhan, ada nggak yang membimbing kamu? Ada. Aku punya mentor-mentor yang emang kayak family in Christ ya, yang kasih kekuatan, support di saat aku paling down, ya mereka yang selalu ada di sisi aku. Sehingga kasih kekuatan aku di saat ibaratnya kalau aku melenceng dari trackku, ayo dibenerin. Dan aku banyak cari nasihat. Lebih banyak cari nasihat. Dari cari pasangan aja pun nasihat. Dari kiri kanan. Karena kamu trauma dari perjalanan awal itu. Karena aku nggak mau salah lagi. Dan akhirnya kamu bisa melewati setelah 12 tahun ini. Makanya aku bilang, kalau dipikir-pikir perjalananku tuh, hidup tuh nggak mudah. Nggak mudah. Tapi aku percaya, aku diizinkan ini terjadi karena Tuhan tahu aku kuat lewatin ini. Orang melihat kamu adalah sosok yang sempurna, cantik, seksi, terkenal, gitu kan? Pasti segalanya bisa diraih dengan mudah. Tapi ternyata kamu bercerita di sini bahwa perjalanan hidup kamu tuh ternyata gak semudah yang orang pikir. Gak ada yang mudah itu. Ibaratnya prosesnya kan, lihat mulai karir aja, mau masuk iklan aja 40 kali. Orang mungkin udah menyerah di kelima kali casting, mungkin kayaknya bukan aku deh. Tapi memang aku orangnya yang enggak. Aku belum dapat di sini. Tinggi ya? Lagi, coba lagi sampai jebol. Emang kamu tipikalnya orang yang seperti itu ya, nggak mudah menyerah ya. Mudah menyerah. Bahkan ketika kamu mengalami rumah tangga yang begitu pun kamu nggak menyerah walaupun kamu sudah di titik tetap terendah. Berusaha ya. Luar biasa. Jadi sedih ya. Iya, jadi sedih. Nah, ya kita ngomong yang seneng-seneng yuk. Nah, setelah kamu menikah, kamu bahagia dong sekarang. Sudah berapa bulan menikah? Berarti ini bulan Agustus ya. Aku menikah Januari, berarti udah 8 bulan. 8 bulan. Bulan madunya kemana? Nah, ini rencananya mau pergi ke Eropa. Ke Eropa, banyak copet loh di sana. Iya, memang udah dibilangin. Kenapa nggak ke Israel gitu? Kan lagi perang. Lagi perang. Daripada kecopetan. Mau keliling Eropa. Gitu ya. Manajernya nggak kasih. Ih, jahat ya. Jahat manajernya. Kamu bukan manajer yang mengusahakan. Kasian gitu ya, dari bulan madu. Namanya juga lagi bulan madu. Ya udah ke Eropanya nanti. Ganti kemana gitu yang deket-deket ya, ke Bali gitu. Bosan ya? Kan nikahnya juga di Bali ya. Menikahnya kemarin di Bali. Kebetulan inilah lucunya ya pertemuannya, kenalnya juga waktu pas MC di Bali. MC di Bali. Ya, dia menyatakan cinta ya di Bali, akhirnya melabuhkan cintanya, melamarku ya di Bali juga. Romantis sekali. Orang mana sih?
Papahnya Batak, mamanya Manado. Oh, I see. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Oke. Jadi tapi segala sesuatu diproses di Bali karena memang kenangan pertamanya di Bali. Saat pertama itu memang So bulan Bali. Manduja nggak mau di Bali lagi ya? Iya. Tapi negosiasinya alot ya sama manajer ya. Alot. Seandainya aku tuh sampai berdoa gitu terus ya, seandainya mudah-mudahan gitu ya. Nah, harapan kamu di rumah tangga kamu yang sekarang ini? So far sih harapanku sih, maksudnya aku tuh punya life partner ya, yang benar-benar seimbang, benar-benar yang sepadan, dan kita nggak pernah hilang rasa sparkling cinta kita gitu loh, dan komunikasi kita. Jadi benar-benar membuat nyaman satu sama lain ya. Ya begini nih kalau ngobrol sama pengantin baru ya. Wah, ini romantis. Kita lihat 2 tahun ke depan ya, apakah seromantis sekarang? Pasti. Pasti tetap ya, karena ini pilihan yang tepat ya. Tepat soalnya. Karena seleksinya udah 12 tahun ya. itu nggak salah ternyata. Oh gitu. Mungkin terkadang sampai aku bilang, ya apa gue nggak laku lagi ya waktu itu loh. Seperti itu. Sempet loh. Seorang Anita ya secantik ini. Kok nggak ada yang ketemu yang cocok gitu loh. Itu kan sampai yang, jodohku kayak masih lama gitu kali ya. Bingung gitu kan soalnya seorang setiap bertanya, wartawan apalagi nanya, kapan, mana pacarnya, mana jodohnya, nggak ada, belum. Kamu nggak pacaran gitu nggak ya? Doain aja ya, doain aja. Aku cuma bisa ngomong kayak gitu kan. I see. Mohon doanya ya, mohon doanya. Hanya bisa jawab gitu, padahal sebetulnya belum ketemu ya. Belum. Biar nggak dicap nggak laku-laku gitu ya. Iya betul. Asli. Kalau gampang besti-besti sih dia bilang, kasian banget sih lo ya, udah dulu kagak laku-laku. Iya kayak gitu tau enggak. Jadi sempat ini juga insecure loh. Oh iya ya. Sempat loh. Sempat ya seorang kamu yang cantiknya begini. Tapi akhirnya ketemu yang sekarang. Nah, untuk menjaga keromantisan kamu, pasti kamu butuh komunikasi banyak. Sementara kamu sibuk sebagai seorang selebritis. Bagi waktunya gimana tuh? Kalau beliau apa sih? Kerja kantor. Oke. Jadi lebih tertata ya. Lebih tata. Tapi yang pasti dia tuh selalu tidak pernah melewatkan jam makan siang. Selalu video call. Jam makan siangnya video call. Jadi dia lunch apa, aku lunch apa, itu selalu. Kamu selalu di lokasi misalkan syuting, tapi lunchnya tetap bareng. Ih, romantis. 8 bulan ya, Bu. Kita tunggu 5 tahun ke depan. Gitu. Tetap harus gitu ya. Kalau pernikahan itu katanya harus selalu disirami. Harus dijaga, disirami. Sama kebencian juga gitu, kalau dijaga akan lama. Kecinta juga sama, kalau dijaga akan semakin ya berkembang. Oke. Nah, bagi waktunya kamu selain itu kan ada anak-anak. Anakmu usia berapa sih yang pertama? 23 tahun. Udah lulus kuliah? Udah lagi kerja di PwC, dari UI dia. Dari UI. Wah, pinter loh. Kamu UI juga? Aku enggak. Enggak. Oke, Ahmad Jaya. Terus anak yang kedua? Anak kedua lagi SMP kelas 2. Masih butuh pendampingan kamu. Oke. Nah, kamu kan sibuk. Anak kamu kan butuh pendampingan. Bagi waktunya gimana? Kebetulan kalau anak ini aku bareng ngasuh sama mamah ya. Karena papa kan udah nggak ada. Dibantu mamah ya. Jadi lebih ringan ya. Butuh perhatian khusus ya kalau anaknya masih bertumbuh. Kan jangan sampai salah gaul atau apa kan, apalagi dunia sekarang ya. Yang full of gadget ya. Internet dan lebih bebas. senang denger teman peers dan gadget dibanding orang tua. Mamahnya. Itu benar-benar harus penuh kesabaran. Diajak ngobrol terus anaknya. Tapi kan kamu sibuk, gimana waktunya? Harus ada quality time. Tetap harus ada bagi waktunya ya. Nah, sementara kamu bulan madu aja manajermu langsung bilang nggak bisa. Jadi jadwal kamu sudah jelas gitu ya setiap harinya ya untuk anak kamu dan untuk kerjaan kamu. Sekarang sibuk apa aja sih? Apanya? Ini kamu. Ya selain ngurus keluarga sama syuting. Syuting apa yang terbaru? Akan tayang coming soon. Film? Enggak, sinetron. Sinetron, stripping. Apa judulnya? Butuh Cinta. Butuh Cinta. Ini ya curhatan ya. Tayang di mana?
rencana SCTV. Rencana SCTV. Oke. Dan berikutnya kan banyak tuh artis-artis Indonesia yang kalau udah sukses di sinetron, di film, terus nyanyi. Kamu nggak pengen nyanyi? Nyanyi kan udah. Kamu udah nyanyi? Album. Dangdut atau pop? Pop. Nggak mau ke dangdutan? Enggak. Dari Kayaknya fisik kamu lebih ke kayaknya sudah semakin udah merasa usia udah matang dan punya suami, kayaknya kalau masuk ke situ lagi ntar sibuk waktunya nggak bisa bagi waktunya udah nggak bisa. Kita harus ada prioritas. Kalau waktu aku single dan lulusan apapun hajar ya. Hajar asal halal. Oh jadi Anita nyanyi juga, film juga, sinetron, iklan. MC juga, dance juga. Iya. Semua disabet ya? Harus. Maruk ya? Bukannya maruk, karena kalau begitu sekali kita terjun di dunia entertainment, kita harus serba bisa. Oke. Nggak boleh hanya good di satu bidang. Gitu loh. Ya semua bidang juga harus. Semuanya. Luar biasa. Dan waktu itu emang semuanya kesempatan terbuka untuk Anita ya. Gitu. Nah sekarang harus seleksi, lebih Harus pilih-pilih, lebih konsen ke satu kerjaan. Ya. Oke. Ya. Nah sekarang ini kita lagi ngobrol di Fix Mantap. Nah, Fix Mantap ini adalah konsepnya bukan gosip ya, tapi lebih ke memberi inspirasi. Nah, kita ngobrol tadi adalah inspirasi untuk semua bahwa perjuangan hidup itu tidak mudah. Even seorang Anita Hara sendiri. Nah, kalau boleh Anita ingin menyampaikan pesan, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Mantap di sini? Kalau buat Sobat Mantap, pesan saya jangan pernah menyerah. Kegagalan itu adalah awal kesuksesan untuk kamu. Oke. Jadi di saat kamu harus hadapin problem itu harus dihadapin, jangan kamu lari, karena semakin kamu menghadapinya, kamu akan didewasakan dan kamu akan semakin menjadi seseorang yang paham banget untuk bidang itu dan akhirnya kamu bisa sukses kalau kamu terus tekun. Terus tekun. Intinya tekun ya. Tekun. Oke, intinya tekun ya, Sobat Mantap. Dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan lepas dari Tuhan. Jangan ngandalin diri sendiri atau jadi sombong karena pencapaian yang kita dapat. Gitu ya? Ya. Oke, luar biasa. Ya, nah saya punya short question, ada 7. Ya, ini dari produser gue ya. Tolong dijawab secara cepat, tidak boleh banyak mikir ya. Yes. Oke, main film atau presenter? Presenter. Pantai atau gunung? Pantai. Me time atau jalan bareng teman-teman? Me time. Melupakan atau memaafkan? Memaafkan. Entertainment atau entrepreneurship? Entertainment. Idealis atau realistis? Realistis. Masa lalu atau masa depan? Masa depan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Main film atau presenting? Presenting. Kenapa? Lebih cepet ya. Kerjanya lebih cepet. Udah gitu langsung tektokan, cash and carry. Duit lagi. Kalau film lama ya. Film itu sebenarnya senang, ya kan? Tapi ya itu prosesnya panjang. Memang kita bisa lihat karyanya. Gitu. Kalau presenting kan jelas ya 1 jam selesai gitu ya. MC selesai. Oke, dan cepet itu tadi ya. Oke. Nah kalau dipilih pantai atau gunung, kamu lebih suka? Pantai. Pantai, kenapa? Aku suka berenang. Oke. Terus aku juga. Salah satu olahraga kamu. Tadi selain apa? Berenang, Pilates. Terus yoga juga. Yoga juga. Sampai sekarang masih? Lari juga. Di keliling komplek. Ih, seneng ya jadi tetangga kamu. Aku kalau jadi tetangga kamu tiap pagi aku nongkrong depan rumah. Habis yang lari modelnya begini. Iya. Itu salah satu cara kamu untuk menjaga badan kamu yang sampai sekarang masih harus. Makanya aku bilang segala sesuatu kalau mau bagus tuh harus ada maintenance-nya. Ya itu salah satu pengorbanan yang harus kita lakukan. Berat loh Bu olahraga itu. Tapi kalau dilakukan bangun tidurnya aja kan rasanya kayak aduh. Gitu ya. Jam 5:30 pagi, jam 5 pagi. Tapi itu kamu tetap lakukan. Karena suami juga rajin. Suamimu rajin olahraga. Rajin setiap hari. Jadi jogging bareng. Wih, enak banget ya. Tapi aku selalu ketinggalan, dia cepet banget. Oh gitu. Ditinggalin kamu? Ditinggalin. Awas ya Pak. Tapi nanti kira nanti cowok-cowok udah pada. Nah, nanti di belakang. Kalau bisa agak minggir.
udah mulai banyak yang ngikutin baru gitu ya. Hati-hati Pak, ini istrimu. Oh. Me time atau jalan bareng teman-teman? Me time. Me time, kenapa? Karena kan saat kita sendiri melakukan apa yang kita senang itu tuh benar-benar kayak waktu yang jarang gitu kan. Jadi kalau sama teman-teman kan memang ya kerja sama teman-teman, kegiatan sama teman-teman. Cuma me time yang sendiri itu kayak kamu termasuk yang orang yang introvert gitu? Kalau orang lihat pasti ini orang introvert banget gitu kan, secara apa-apa terbuka gitu kan. Tapi kalau ada di sisi aku tuh membutuhkan untuk membangun energiku lagi tuh aku perlu me time. Oh gitu. Emang jadi kamu kombinasi. Tapi kamu emang lebih menyukai saat-saat kamu sendiri bisa refleksi gitu ya. Berdoa. Berdoa. Oh, kamu emang sekarang lebih dekat sama Tuhan. Emang dulu-dulu kamu sempat lupa sama Tuhan? Bukannya lupa, tapi terkadang pakai cara aku sendiri. Semau-mauku berdoa ya, caranya mungkin orang lihatnya udah berdoa kan tuh, udah, tapi cara mintanya aja salah. Banyak kan harusnya kita bersyukur dan percaya kehendak Tuhan pasti selalu yang terbaik. Jadi jangan mau kita biar kehendak Tuhan yang jadi buat hidup kita. Kita tinggal ngejalanin. Jadi hidup ini udah ada skenario-nya gitu ya. Semua tuh udah diatur. Skenario-nya adalah Tuhan. Akhirnya ada titik di mana kamu menyadari itu setelah kamu melewati pendewasaan. Kalau nggak aku ngalamin perjalanan hidup yang nggak mudah ini, nggak mungkin aku sampai begitu pencariannya. Berarti itu ada hikmahnya ya, segala sesuatu hikmahnya ya, luar biasa. Melupakan atau memaafkan? Memaafkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa memaafkan itu berarti kita bisa melupakan. Kalau melupakan bukan berarti memaafkan. Begitu tercetus kembali mungkin kamu akan ada timbul rasa sakit lagi, benci lagi, marah lagi. Itu yang dan itu menyiksa kita ya. Dan itu bisa bikin penyakit. Penyakit buat kita ya. Dan itu bisa mengakibatkan kanker loh. Kalau kamu bisa nyimpan dendam, marah. Karena unsur negatif ada di dalam ya. Betul sekali. Lebih baik kita memaafkan. Kalau kita memaafkan berarti kita udah melupakan. Yang positif sekali kamu sayang. Ya Allah. Entertainment atau entrepreneurship? Entertainment. Sampai sekarang kamu masih cinta entertainment. Kamu nggak ingin usaha? Ada. Apa? Ada. Klinik kecantikan. Kamu punya klinik kecantikan di mana? Sama my sister. Di mana sayang? Daerah Pondok Indah. Di Pondok Indah. Lagi renovasi dulu. Gitu. Itu apa yang seperti sekarang gitu? Estetik segala macam. Estetik semua. Karena kebetulan my sister itu spesialis kulit. Apa namanya? Namanya masih dia rahasiakan. Nanti mau opening lagi. This year, ya. This year mau dibuka di daerah Pondok Indah. Sobat Mantap, kalau mau cantik paripurna nanti datang ya ke kliniknya. Boleh dong. Biar kayak gini terus. Pak Sutradara kalau mau kayak gini boleh ya datang. Idealis atau realistis? Realistis aja orangnya, nggak idealis. Dari dulu realistis. Realistis. Masa lalu atau masa depan? Masa depan. Kenapa? Karena masa lalu kita nggak bisa dirubah lagi kan. Masa lalu ya biarlah berlalu. Biarlah lewat dan jadikan pelajaran buat kita di masa depan kita supaya kita nggak salah lagi kayak di masa lalu. Bijak sekali loh Ibu satu ini. Pintar loh dia. Bijaksana ini karena perjalanan hidup yang begitu berliku. Mendewasakan kita. Akhirnya membuat Anita aku dewasa. Jadi mengerti. Ternyata segala sesuatu yang tadinya aku pikir berharga ternyata nggak berharga. Gitu ya. Iya. Itu adalah salah satu cara kamu mensyukuri. Mensyukuri apa yang kita punya gitu kan. Karena terkadang kalau kita selalu lihat ke atas pasti kita rasanya kurang terus. I see. Iya kan? Tapi kalau kita merasa cukup sama diri kita, melihat yang lebih banyak yang juga yang tidak seperti kita pun ya kita bersyukur kita bisa ada di posisi ini. Posisi sekarang ini sudah melewati hidup yang berliku, itu pun kamu bersyukur ya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan ya. Itu tadi kita ngobrol intim sebetulnya ya sama Anita. Kita buka-bukaan dari hal yang sebetulnya agak pribadi sensitif sampai dengan karirnya. Nah, Sobat Mantap,
semoga obrolan kita ini menginspirasi ya buat kalian semua yang pastinya penyuka atau fansnya Anita Hara. Siapa sih di antara kalian yang ngefans waktu itu? Ada kan? Ada. Pokoknya yang latek-latek. Kebanyakan laki. Kebanyakan kan emang kamu muncul di atas. Kamu bilang atasnya fantasinya para lelaki ya. Oke. Masih 2 tahun. Cici. 2 tahun setelah menikah. Nah, sobat mantap di sini ada yang mau tanya? Pak Sutradara atau yang lain? Oke, cukup ya. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Anita Hara, si bintang seksi dan pengusaha tentunya ya. Oh iya, ada satu di sini kan konsepnya adalah inspirasi dan profesi ya. Nah, kalau aku tanya, Anita kan tadi bilang model, penyanyi, presenter, artis film, sinetron, punya usaha juga. Sebetulnya profesimu apa? Entertainer, penghibur. Oh, entertainer. Jadi fix, mantap. Anita Hara adalah seorang entertainer. Oke, sobat mantap. Itu dia ngobrol kita dengan Anita Hara dan kita akan berjumpa lagi dengan tamu-tamu yang spesial tentunya. Oke, sampai jumpa. Gak kuku. Au au.